get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, this is special reading guys mengenai karir dan keuangan ya. Energi update mengenai karir dan keuangan untuk kalian penerima gaji atau yang saat ini sedang bekerja dengan orang lain ya guys, punya majikan. Oke. Aku buat 2 video mengenai karir dan keuangan di hari ini, oke. Yang pertama untuk para penerima gaji dan yang kedua untuk para pemilik usaha atau pelaku bisnis ya. Silakan kalian lihat video yang mana yang cocok untuk kalian berdasarkan apa yang kalian lakukan saat ini dalam mencari nafkah guys. Apakah bekerja ke orang lain atau punya usaha sendiri, oke. Tapi video ini yang kalian lihat saat ini adalah untuk kalian yang menerima gaji atau yang bekerja ke orang lain. Oke. Readingan ini akan bersifat general guys. Oke, aku akan ambil 10 kartu untuk kalian dengan full Celtic Cross. 6 kartu yang posisinya vertikal. Kok vertikal? Yang di cross tentunya. 6 kartu yang posisinya di cross akan aku bahas di video ini. Kita akan lihat di mana posisimu saat ini dalam hal karir, kemudian challenge-nya. Oke, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan terjadi di masa depan, fokus dan targetmu. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan guys, lalu tertarik untuk melihat apa nasihat, tips, dan trik dari universe yang perlu kamu ketahui di bulan November 2022 ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya. Di sana kita akan bahas tentang 4 kartu yang datangnya vertikal. Nah, ini baru 4 kartu yang datangnya vertikal, oke. Di situ juga aku akan kasih mengenai keuangan update untuk 12 zodiak sign guys. Kita akan ambil 1 kartu untuk masing-masing zodiak mengenai keuangan ya yang perlu kalian ketahui di bulan November. Apakah keuangan kalian akan baik-baik saja atau ada warning guys? Atau ada rezeki nomplok yang datang, amin. Aku suka rezeki nomplok guys. Rezeki nomplok itu kalau di tarot Ace of Pentacles, oke. Menurut kalian tidak pantas menerimanya, tapi kalian terima. No, tidak ada yang tidak pantas ya. Semua yang kamu dapatkan saat ini adalah hal yang pantas untukmu guys. Jadi kalau kalian saat ini terlilit utang, itu pantas guys, karena kalian nggak bisa memanage antara pemasukan dan pengeluaran dengan baik ya. Kalian sering menghitung uang kalian yang belum datang. Aku kan gajian loh 3 bulan lagi. Kalau aku ngumpulin gajiku 1 bulan 5 juta. Berarti kalau aku kumpulin gaji selama 3 bulan dapat 15 juta. Jadi sekarang aku udah bisa beli iPhone 14 gitu. Dicicil gitu iPhone 14 ya. Ya udah kejebak utang dong ya guys. Masa gaji semua dipakai untuk beli gadget misalnya begitu. Ya, jadi apapun yang terjadi saat ini, kalian pantas mendapatkannya, oke? Karena itu berdasarkan perilaku sebelumnya yang terjadi, oke. Even guys yang kalian tidak anggap, loh kok bisa begini ya, gue amsyong banget, sial banget, no. Semuanya itu adalah aksi dan reaksi di dunia ini ya. Mungkin di masa lalu guys baru kebayar sekarang kalau misalnya kesialan begitu ya. Dan kalau misalnya rezeki nomplok tadi, loh kok aku bisa tiba-tiba dapat hadiah undian gitu. Di beberapa waktu yang lalu mungkin ada akumulasi dari uang yang kamu keluarkan untuk sedekah guys, untuk membantu orang susah gitu ya, dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Dan di tahun ini kamu dapat bayarannya ya kan, kayak jatuh temponya di tahun ini. Apa yang tidak mungkin? Tapi aku percaya segala sesuatu yang terjadi pada kita pantas untuk mendapatkannya, oke. Kita akan segera mulai saja. Halo kalian yang saat ini sedang bekerja ke orang lain, jadi anak buah ya, atau punya majikan. Mudah-mudahan situasi karir dan keuangan kalian berjalan dengan lancar ya guys, oke. Dari deck Oracle dulu, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Career and finance update for November 2022. Thank you. All the day katanya. Mungkin kalian kerja seharian guys gitu ya. All the day, aku dengar kata all the day. Itu lagu siapa ya? Kayak pernah dengar all the day. Tapi malam enggak. Mungkin malam kalian istirahat gitu. Tapi sepanjang hari sibuk banget ya. Beda dengan orang yang mungkin kerjanya malam begitu. Ini kayaknya lebih ke yang bekerjanya itu siang. Karena all day. Day itu kan 12 jam ya, dari jam berapa sih? Dari matahari terbit ya. Dari matahari terbit kemudian dihitung 12 jam. Itulah dia, all day. Halo penerima gaji, semangat ya.
Oke, bittersweet. Kalau udah datang kartu yang ini gimana gitu ya guys. Pahit manis, bukan ya, pahit pahit asemnya, pahit manisnya. Kalau asam itu sour ya. Pahit manisnya kehidupan ini, cie, pahit manisnya pekerjaan ini. Oke. Oh. Oh. Kalian kayak mencoba menarik perhatian seseorang guys. Kalian mencoba menyenangkan hati seseorang. Mungkin bos kalian ulang tahun di November ini, kalian sedang planning untuk menyiapkan pesta ulang tahun ke dia atau bikin kue atau beli kue ulang tahun guys. Cari-cari hadiah, tapi ada tujuannya. Ada tujuannya, ya tujuan. Tujuannya motif aku lihat ya. Oke, kalian mungkin suka warna ungu guys, atau biru-biru tua gitu ya, biru dongker gitu, dan mungkin kalian perempuan rambutnya hitam sepinggang. Oke. Kalian masih terlihat energik, terlihat cerdas guys. Orang kantoran ini aku lihat ya. Oke, kalaupun bukan orang kantoran, tapi yang jelas ada orang yang mau kalian senangkan di November ini. Kalian kayak mau kasih ulang tahun. Kemungkinan bos kalian Scorpio guys, atau kalau nggak Scorpio Sagittarius ya. Asal kalian jangan ada apa-apaan aja deh sama, sama bos kalian. Tapi karena ini readingan apa ya, karir dan keuangan gitu, oke. Tapi yang jelas bittersweet itu pahit dan manis. Bercampur jadi satu di bulan November ini untuk kalian ya. Oke, mari kita lihat tarotnya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan update November 2022. Thank you very much. Iya. Kartu ini terasa empuk sekali guys, sama seperti kehidupan karir kalian yang empuk. Amin ya, amin. Oke, ada the Knight of Swords. Oke, too much of something. Sibuk banget ya, Knight of Swords itu gitu, sibuk, banyak hal yang terjadi begitu di dalam karir kalian ini. Mungkin kalian lagi sibuk-sibuknya mau mengejar tutup buku guys, closing ya November biasa ya, atau mau menjelang Desember udah disiapin tuh cepat-cepat sebelum nanti Desember cuti akhir tahun. Kalian itu nggak dapat cuti loh, dari sekarang diberesin yang mau di close gitu. Dan Januari kita kena audit. Januari ada audit guys gitu, jadi pas selesai liburan tahun baru tanggal 3 begitu ya, audit datang gitu. Bayangin coba, kalian baru pulang dari jalan-jalan atau apa namanya, liburan akhir tahun gitu ya, old and new vacation chase. Kalian pergi kemana guys? Oke. Liburan akhir tahun begitu, dan kemudian tanggal 4 masuk, misalnya tanggal 4 audit datang gitu ya, kwitansi masih belum disusun rapi-rapi, ada yang diberesin. Dan ini hektik sekali aku lihat pekerjaan kalian ya di November ini, oke. Kalian mungkin mau marah guys, tapi nggak tahu mau marah ke siapa. Bisa jadi ada limpahan tugas yang kalian terima, I don't know. Mungkin ada yang resign sebelumnya, teman kalian, atau kalian menggantikan orang yang resign, atau kalian disuruh membantu seseorang begitu ya. Jadi ada pekerjaan di double kan aku lihat. Seharusnya kerjaan kalian itu satu piring gitu guys, tapi karena mau menjelang akhir tahun dan ini bulan November gitu, kerjaan kalian itu jadi 3 piring gitu guys. Oke. Ya ini dia, the devil. This is not a good situation guys kalau the devil datangnya. Kemudian challenge-nya adalah the Ten of Cups. Ada satu yang tidak bisa. Oke, nanti. Oke, thank you. Ada satu momok yang menakutkan di tempat kerjaanmu saat ini. Oke, kemungkinan besar kerjaan kamu itu berkaitan dengan family guys. Kamu handle satu family mungkin, atau kamu itu bekerja di sebuah family, bisa jadi asisten rumah tangga begitu ya, atau pengurus jompo, atau kerjaan kamu ini terasa family. Seharusnya ini family, oke, homey gitu. Jadi ketika kamu keluar dari rumahmu yang disebut home, the first home gitu, kamu datang ke kantor, that's the second home. Rasanya kayak dari rumah ke rumah. Di rumah itu ada orang tua mungkin, atau saudara, atau suami, atau istri, anak-anak, menyenangkan begitu. Sampai di kantor lebih menyenangkan lagi, teman-temanmu itu pun seperti terasa saudara harusnya. Tapi karena itu datang dalam keadaan miring, the Ten of Cups, so it's not real, oke? Karena ada tadi momok yang menakutkan di dalam. Ada the devil. Aku rasa ini bos kalian guys ya, I don't know. Aku ngerasa dia sangat dominan di sini, mukanya galak guys. Mungkin dia brewokan, oke? Atau perempuan yang brewok. Atau perempuan yang ke lelaki-lelakian gitu, badannya gede, kakinya kecil. Kalau ya kurang gitu. Bisa jadi dia bertanduk guys. Bawaan lahir ada tanduknya. Bertanduk dan bersayap gitu, kayak lagunya Lyodra gitu ya. Sang dewa mungkin, atau sang dewi. Kakinya berbulu.
Udah deh, capek gue kasih tahu clue. Tapi yang jelas dia itu momok yang menakutkan sehingga the family things atau the homey things di tempat kerjaanmu saat ini tidak bisa terasa. Yes. Mana lagi sibuk lagi. Oke. Apaan sih? Ntar dulu dong, lengkap dulu kartunya. Udah gak sabaran banget mau cerita. Badannya besar, mungkin di badannya besar guys. Kakinya pendek, itu gua dong. Oke, di sini ada the page of wands, optimisme. Kurasa ya, yang paling penting optimisme di bulan November ini untuk kalian. Halo para pengejar rupiah, atau pengejar dolar guys, atau pengejar euro ya. Yang penting kalian ngejar cuan gitu ya, yang cari kerjaan, bekerja ke orang lain. Yang penting rasa optimis ya, badai pasti berlalu, kurang lebih begitulah guys. Oke, the Ten of Cups ini akan ditegakkan kembali aku lihat. Oke. But guys, ada efek samping yang nggak baik aku lihat di sini dengan munculnya the King of Swords ya. Even the Ten of Cups itu ditegakkan bodoh amat gitu. Oke, kalian mau minum guys, bikin sendiri dong ya. Jadi kayak di gini, even nanti suatu situasinya sudah homey gitu, sudah kembali menyenangkan, tapi kamu fuck off gitu, kamu udah kesel duluan gitu. Oke, mari kita klarifikasi dulu. Badannya besar. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Career and finance energy update for November 2022. Let me clarify the page of wands. Thank you. Kalau pahit dan manis datang berbarengan di bulan November ini guys, maka ini up and down ya. Akan up and down. Jadi kamu itu bisa nangis terus bisa ketawa di satu bulan yang sama dalam pekerjaan ini ya. Di kantor itu kamu bisa nangis netesin air mata terus bisa ketawa. Begitu juga dengan kalau kamu kerja sama majikan atau di keluarga tadi ya, di rumah tangga, kamu itu bisa ketawa sambil kerja, bisa sambil nangis juga ketika melakukan pekerjaannya. Yang paling tinggi dan yang paling rendah akan terjadi di November ini untukmu, bittersweet. Oke. Let me clarify the page of wands. Thank you. Oh, the Empress. Oke, kalau ini tadi readingan tentang pemilik bisnis, the Empress ini muncul, aku akan bilang percaya dirilah, kamu adalah business owner, kamu adalah juragan atas bisnismu gitu. Tapi karena ini adalah readingan untuk penerima gaji, aku rasa ada seseorang yang berkuasa saat ini. Sebenarnya dia gimana ya bilangnya ya guys, bisa diajak kerja sama, the Two of Cups, the Empress, and then the Two of Wands. Tapi I don't know, dia terasa jauh darimu. Dan aku ngerasa ini kayak hubunganmu dengan atasan mungkin, atau ada seseorang yang bisa kamu andalkan, yang satu frekuensi denganmu, yang paham dengan apa yang kamu kerjakan saat ini guys. Dan yang pasti dia memahamimu. Selain memahami pekerjaanmu, dia memahamimu secara pribadi. Dan kamu memahami dia secara pribadi. Aku nggak ngerasa ada yang lain-lain di situ, tapi murni urusan profesional ya. Tapi nggak tahu dia menjauh saat ini atau kamu menjauhkan diri dari dia. Sementara kalau kamu mencoba mendekatkan diri ke dia, maka rasa optimis atau page of wands dalam menghadapi bittersweet yang paling atas dan yang paling bawah di November ini, kamu akan bisa lebih enjoy ya. Kamu akan bisa melewati dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November yang hektik ini. Oke, kalau kamu bisa bersama dengan dia, kurang lebih begitu guys. Empress ya. Mungkin bosmu bisa jadi posisinya lebih tinggi darimu, tapi kamu berada di dalam satu frekuensi dengan dia ya. Karena the Two of Cups guys, ini sama tingginya, sama frekuensinya ya, bukan posisi dunia gitu. Cups itu kan emotion, bukan dunia. Kecuali tadi the Two of Pentacles mungkin ya. Ini the Two of Cups. Jadi silakan coba untuk mendekati dia. Aku lihat di sini untuk menghadapi masa-masa hektik ini nah, supaya kamu itu gimana ya guys, bisa jauh lebih merasa ringan lah ya dalam menghadapi yang sulit-sulit di November ini. Oke. Tapi yang aku lihat kalian menjauh guys, atau dia menjauh. The Two of Cups itu mutual connection. It's like a mirror. Kalau kamu menjauh, dia akan menjauh. Kalau kamu mendekat, dia akan mendekat. Perhatikan baik-baik kalau kamu melihat cermin. Kamu mendekat, maka bayanganmu itu akan semakin mendekatimu. Kalian bisa saling sentuh begitu. Jadi kalau saat ini kamu merasa, jauhin deh dia gitu ya. Entah kenapa, I don't know. Dia akan terasa jauh darimu. Dia tidak akan mengejarmu, dia tidak akan berusaha untuk support kamu. Asking for help, itu yang paling penting untuk kalian guys. Karena hektiknya di November ini, silakan minta bantuan. Porsi kalian tadi 1 piring, tapi kalian dikasih 3 piring, itu yang aku bilang.
Kalau bagiku sih nggak masalah guys, karena aku suka makan. Kalau dikasih nasi goreng satu piring gitu guys, terus dibilang kamu mau nggak 2 piring lagi, mau gitu. Ya iyalah, nasi goreng. Kalau ini kerjaan, kamu mau kerjaan lagi gitu. Ih, please deh, capek banget nih minta kerjaan lagi. Oke, The Queen of Cups. Kemudian ada The Emperor. Lalu ada The High Priestess. Iya, ada yang kayak pengen mengendalikan gitu guys, kayak controlling. Dia punya target, oke? Targetnya ini dia bebankan ke bawahannya. Karena devil ini duduknya di atas guys. Itu makanya tadi aku bilang ini kemungkinan besar bos, big boss ya. Jadi kalau kamu punya atasan misalnya manajer atau ya manajer ya, ini maka bosnya manajer. Mungkin dia region manager gitu ya, regional manager, atau bisa jadi GM, General Manager. Oke, kalau kamu adalah officer, maka bisa jadi dia ini kepala cabang kayak gitu guys. Kamu punya supervisor toh, atau punya sales manager atau marketing manager atau apapun manajer kamu di atas kamu, dia di atasnya. Ya, apa itu istilahnya? MOR ya. Jadi kayak udah kamu atasan kamu ada, dia atasannya atasanmu, itu yang aku lihat sini. Karena tinggi banget duduknya dan dia tuh terlihat menyebalkan. Dia tuh terlihat menyebalkan ya. Kalau begitu keadaannya, maka yang perlu kamu dekati adalah atasanmu langsung tadi, oke? Yang juga adalah bawahan si devil ini tadi. At least untuk November ini, di masa-masa bittersweet ini, oke? Ada saran untuk kamu cuekin gitu guys. The High Priestess itu oke, fuck off gitu ya. Jangan dipikirin. Mereka membutuhkanmu, kurang lebih begitu ya. Jangan sampai tekanan-tekanan atau controlling atau demanding dari si the devil ini membuatmu merasa wow, aku nggak sanggup dengan pekerjaanku ini. Just remember guys, oke, porsimu 1 piring, tapi kamu dikasih 3 piring di November ini, oke? Jadi sepertiga aku adalah kamu. Itu bukan itu Noah guys, separuh aku kamu gitu, bukan. Jadi jadi saat ini load kerja kamu 3 kali lipat begitu. Iya, 3 kali lipat. Jadi kamu harus paham bahwa sebenarnya kalau kamu bisa mengerjakan semuanya itu meet the requirements gitu tanpa ada yang menonjol di situ, itu seperti kamu mengerjakan porsi pekerjaanmu 3 kali lebih baik dari biasanya. In this November, oke. In this November ya. Aku melihat bos ini semakin lama semakin menyebalkan guys, oke, sampai dengan 6 bulan ke depan. Bukan hanya sebatas November ini, tapi di November ini dia jauh lebih mengerikan, dan hingga 6 bulan ke depan yang mengerikan itu tetap di situ. But kabar baiknya kamu udah nggak pedulian lagi. Jadi November ini kayak inisiasi bagimu ospeknya guys ya. Kayak kamu lagi di ospek. Bisa jadi dia ini bos baru, atau kamu baru masuk ke tempat kerjaan, baru masuk ke perusahaan baru, atau baru bekerja di keluarga tertentu ya. Bisa jadi. Tapi seperti apapun perasaanmu saat ini kepada si devil ini guys, semuanya akan membaik seiring berjalannya waktu ya. Dan November ini adalah masa inisiasi untukmu, kurang lebih begitu. Oke, the Nine of Cups for the Five of Pentacles. Oke, kamu butuh uang, yes. Karena mau akhir tahun ya guys. Kalian itu kan mau jalan-jalan toh, mau jalan-jalan ke Turki kan. Dan kalian harus naik first class gitu, jet lagi, jet pribadi. Jadi kan lagi ngumpulin duit begitu, biar ada biaya jalan-jalan ke akhir tahun begitu. Itulah yang aku lihat dari Five of Pentacles di sini. Oke. Beberapa di antara kalian memang butuh uang guys, bisa jadi untuk dikirim ke kampung ya. Kakak-kakak aku yang lagi di luar negeri saat ini, di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi, dimanapun kalian yang bekerja ke keluarga saat ini, di keluarga atau bekerja di perusahaan asing saat ini, kalian itu kan ngumpulin duit untuk dikirim ke kampung. Di kampung ada anak begitu, atau ada keluarga, atau ada adik yang masih disekolahin begitu. Dan itu yang perlu kalian fokuskan. Aku lihat di sini katanya, terutama di November ini, kalau bittersweet guys, di situ kalian bisa nangis, di situ kalian bisa tertawa. Kemungkinan besar kalian melakukan sesuatu yang bias itu besar peluangnya ya. Misalnya kayak membuat keputusan tanpa pikir panjang, udah deh gue nggak sanggup. Gue nggak sanggup melanjutkan pekerjaan ini, gue menyerah aja deh, kayak gitu. Bisa jadi ada orang yang baru masuk mau menyerah. Aku lihat no ya, ingat porsi kamu 1 piring, di November ini kamu dapat 3 piring ya. Lewat November
Mungkin kamu akan kembali 2 piring atau 1 piring, dan itu kan jauh lebih mudah untuk kamu handle, oke. Selain itu guys, semakin terbiasa kamu dengan push to the edge istilahnya, didorong sampai ke pinggir banget, sampai batas maksimalmu, push to the limit gitu, nanti tantangan apapun yang datang ke depannya kamu akan jauh lebih easy untuk menghandle-nya. Itu yang bagus aku lihat di sini, bittersweet ini, oke. Di mana ada yang pahit, di situ ada yang manis, kurang lebih begitu ya. Jadi fokuslah kepada uang guys, karena uang penting sekali bagi kalian sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Ada masalah keuangan beberapa di antara kalian aku lihat di sini, karena Five of Pentacles itu masalah keuangan guys. Hutang yang harus dibayar, cicilan yang harus dibayar begitu, atau gadaian yang harus ditebus, kurang lebih begitu. Oke, dan di sini kalian bisa mendapatkannya. Di sini kalian bisa mendapatkannya ya, karena The Magician, Queen of Cups, dan The Nine of Cups. Let me clarify the Four of Swords, thank you. Badannya besar. Oke, The Ten of Wands. Kalian capek? Iya. Kalian lelah? Iya. Oke, silakan minum aqua guys. Ya namanya capek, namanya kerja ya, capek lah guys. Tarot reader aja capek kok guys. Kalian nggak tahu tarot reader tuh jam 2 pagi masih jahit video loh. Oke, The Ten of Wands, The Hangman, kemudian ada The Six of Pentacles. Iya, bertahan, gantung, tahan. Jadi kamu itu kayak lagi memanjat sesuatu guys, dan kemudian ada tumpuan. Kayak manjat pagar, bayangin coba ada tumpuan dan kamu letakkan kedua tangan di situ gini, gitu. Kayak ketiak ditumpukan ke situ sambil bergantung, tarik nafas. Habis itu kamu lanjutkan mendaki tadi atau naik ke entah apapun itu tadi, tembok atau apa begitu ya. Yang pasti untuk mencapai targetmu ini, tujuanmu. Iya, liburan ke Turki tadi. Yang pokoknya masalah keuangan lah ya, atau urusan uang-uangan, oke. Bertahanlah ya, your subconscious mind told you so. Uang penting. Oke, terutama guys di 2023 katanya masa kegelapan, iya gak sih? Katanya ada krisis luar biasa di situ katanya. Emas akan dilempar-lemparkan ke depan rumah orang. Nah, itu paling aku tunggu tuh guys. Oke. Jadi di 2023 mungkin agak suram, jadi silakan bertahan ya, cari kerja mungkin akan sulit. Guys, zaman now guys, for your information ya, perusahaan-perusahaan besar kayak Facebook, Twitter itu pada dipecatin guys, oke. Kalian lihat CEO-nya Twitter yang dipecat sama Elon Musk ya, yang pada saat lagi bikin podcast itu dipecat di situ guys. Bayangkan itu selevelnya presiden direktur begitu loh, bisa dipecat dalam hanya verbal. Di podcast disaksikan semua orang, itu bayangkan coba, padahal dia tuh ya you know lah ya, even ada isu-isu apapun yang jelek tentang apanya Twitter itu, tapi kemudian kita harus menghargai dia pernah bekerja, dia pernah membuat perusahaan itu maju. Tapi bayangkan begitulah powernya seorang owner untuk memecat orang gitu. Jadi kalau kalian masih dapat kerjaan saat ini, thank you very much to God ya. Bersyukurlah, syukur alhamdulillah masih bisa punya penghasilan. Banyak orang di luar sana yang bingung mau gimana berikutnya mencari penghasilan atau mencari nafkah, oke. Nanti yang bitter dan yang sweet di bulan November ini mudah-mudahan bisa membuat kamu lebih kuat, dan bukannya membuat kamu menyerah, itu yang aku lihat di sini, tapi lebih kuat ya. Oke. Let me clarify the Queen of Pentacles, thank you. You are the Queen of Management. Beberapa di antara kalian mungkin team leader, supervisor, atau manager guys, karena Queen of Pentacles ini Queen of Management. Situasi keuangan kalian pada umumnya ya, general itu bagus-bagus saja. Dari recent past sampai sekarang bagus-bagus saja aku lihat. Yang resonate dengan readingan ini. Badannya besar. Oke, ada The Wheel of Fortune. Gini, yang hektik di November ini, bittersweet di November ini, itu adalah keberuntungan untukmu. Kayak kamu lagi masuk ke gate hoki. Yang hektik di November ini pilihanmu, dan kamu berada di jalur yang tepat, karena kamu masuk dalam gate hoki, kurang lebih begitu, gerbang keberuntungan, The Sun. Jadi yang kamu kerjakan ini menjelang menuju keberuntungan yang mungkin belum bisa kamu lihat saat ini. Hingga 6 bulan ke depan aku lihat memang belum. Hingga 6 bulan ke depan aku lihat belum. Tapi bisa jadi ini jangka panjang. Jadi di bulan ke-7 atau di bulan ke-8 which is June or July of 2023. Di situ kalian baru bisa lihat gitu. Tahu-tahu tiba-tiba manajer lama resign, kalian jadi manajer gitu. Amin ya, amin. Tapi yang jelas saat ini kalian sedang berjalan dan mendekati gate hoki, dan di gate hoki itu ada yang hektik, bitter and sweet di November, oke.
Itu aja yang paling penting. Let me clarify the King of Swords near future. Why do you care? Why do you care? Oke, why do you care katanya guys. Bodoh amat gitu. Kenapa sih kamu ambil pusing kayak gitu guys? Oke, the King of Swords diklarifikasi dengan the King of Wands. Seven of Pentacles, oke. Eight of Cups. Ace of Wands. Ada konflik yang terjadi. To be honest guys, di November ini kamu akan kena peringatan ya. I don't know kenapa, tapi itulah yang paling bitter. Itulah posisi ke bawah nanti. Aku melihat ada banyak yang akan kena peringatan, dikasarin mungkin untuk yang kalian bekerja di rumah tangga, kayak misalnya asisten rumah tangga atau perawat jompo begitu, kalian akan diucapin perkataan kasar, oke. Kalau yang di kantoran mungkin akan dibilang bego banget sih lu sama atasanmu si devil tadi. Please be strong. Oke, di mana kamu menangis, di tempat yang sama kamu nanti akan tertawa, kurang lebih begitu. Dan guys, kurang dari 6 bulan setelah kalian melewati masa hektik di November ini, kalian akan jauh lebih tenang dalam menghandle devil ini. Devil ini masih terlihat sampai 6 bulan ke depan. Tapi kalian akan jauh lebih fuck off, bodoh amat. Intinya dia butuh kalian. Oke, dia butuh kalian. Oke, aku akan jadikan ini tunggal. Dia butuh kamu untuk menjadi karyawannya. Jadi kamu bukan hanya sekedar digaji olehnya, tapi dia membutuhkan tenagamu, dia membutuhkan keterampilanmu. Karena itulah sedevil-devilnya dia, kamu masih terlihat dalam 6 bulan ke depan bersama dengan dia beriringan. Dan kamu akan bodoh amat gitu. King of Wands ini know your worth ya guys. Kalian itu kan tahu nilaimu berapa. Oh, you need me. Kalian akan tahu bahwa dia membutuhkan kalian. Oke, disitulah King of Wands ini naik walaupun dalam bentuk kartu kecil. Itulah yang membuat kamu nanti di energi King of Swords atau bodoh amat tadi. Bodoh amat dengan apapun yang dia bilang, bodoh amat dengan apapun perlakuannya, bodoh amat dengan jeleknya wajahnya. Yang jelas dia butuh aku dan gajiku masih berjalan. Itu yang terlihat sampai 6 bulan ke depan. Don't worry about this November bitter and sweet ya. Yang paling atas dan yang paling bawah, di situ kamu menangis dan di situ kamu tertawa. Lewat dari masa-masa sulit November ini ada masa inisiasi yang terlalui. Kedepannya kamu akan jauh lebih bisa menghandle urusan pekerjaanmu ini. Oke guys? Oke. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan ini, menurut kalian ini adalah kerjaan kalian saat ini guys, ini situasi kalian, lalu tertarik untuk melihat nasihat, tips, dan trik dari universe untuk menghadapi bulan November yang akan bitter dan sweet, pahit dan manis, paling tinggi dan paling rendah, menangis dan tertawa di bulan November ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian. Oh ya, satu lagi, bukan hanya 4 kartu ini ya, jadi kita akan melihat keuangan atau nasihat tentang keuangan di 12 zodiac sign, oke? Dari Taurus sampai ke Pisces di video extended, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars mengenai karir dan keuangan energi update di bulan November 2022 yang efeknya akan terasa hingga 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.